Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama 1 bulan penuh dididik oleh Ramadan. Ramadan ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam riwayat, terutama yaitu di malam takbiran, semalam kita rayakan. Itu idza kana fi lailatul akhir min Ramadan, bakati samawati wal ardh, apabila kita berada di penghujung akhir Ramadan. Itu yang pertama kali bersedih. Tidak lain yang seharusnya kita yang diajarkan dididik oleh Ramadan. Sebagaimana juga khusus Ramadan itu untuk kita selaku hamba Allah, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seharusnya hadiah yang Allah berikan kepada kita raih. Untuk apa? Untuk 11 bulan ke depannya, agar kita bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi yang pertama kali bersedih ditinggalkan oleh Ramadan, yaitu 7 lapis langit pun 7 lapis bumi. Kenapa pergi? Karena Ramadan per detiknya itu merupakan anugerah. Per detiknya itu merupakan keberkahan. Per detiknya itu merupakan keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bukan hanya khusus untuk umat Islam, akan tetapi kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mesti kita jaga selaku hamba Allah, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas perihal apa yang dididik diajarkan oleh Ramadan. Karena pendidikan Ramadan ini luar biasa. Apabila kita tinggalkan, nanti kita akan merugi. Apabila kita jalani apa yang diajarkan oleh Ramadan, kita termasuk beruntung. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung hamba Allah, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dalam perihal apa? Di dalam Ramadan ada namanya puasa. Puasa mengajarkan kepada kita sebagai agar kita mampu untuk menahan nafsu kita. Puasa adalah ladang pahala untuk kita, agar kita mampu ke depannya untuk menahan nafsu, bukan hanya nafsu lapar, akan tetapi nafsu kepada hal yang melebihi atau keluar dari jalur syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menyimpang. Nah, maka dari itu berapa banyak orang-orang yang sudah berumur, berapa banyak orang-orang yang memiliki kedudukan, berapa banyak orang yang memiliki harta, akan tetapi agamanya bukan bertambah, akan tetapi agamanya semakin menurun. Dunia dicari, pangkat kedudukan, umur pun bertambah, akan tetapi seharusnya semakin dewasa pula agamanya. Ya Allah, hingga saat ini saya semakin jauh kepadamu, akan tetapi saya selalu mendekatkan diri saya kepada duniamu. Sudahkah kita mendapatkan pelajaran dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ketika kita meninggalkan, mengantar mereka jenazah mereka ke kuburan? Apa yang mereka bawa? Ujian apa yang layak untuk dipuji kepada mereka? Tidak lain, yaitu amal saleh. Nah, maka dari itu pendidikan dari Ramadan, perihal yang pertama yaitu puasa. Ayo, baik kita yang orang tua maupun yang remaja maupun anak-anak, apa yang diajarkan oleh Ramadan dalam puasa, di samping kita menjalankan puasa-puasa sunnah atau puasa qada bagi perempuan maupun yang uzur di dalam Ramadan yang kita lalui, kita ambil hikmah dari puasa, yaitu menahan hawa nafsu. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, sekian banyak peperangan para sahabat, seharusnya mereka ketika mereka mengajukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka seharusnya atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun gira. Akan tetapi ketika para sahabat berbicara kepada Ya Rasul, nahna nadhabu ila sabil, kita ini telah melaksanakan berbagai macam bentuk peperangan, perang-perang besar telah kita lalui. Kemudian apa? Tanggapan baginda Nabi besar Muhammad SAW, benar, akan tetapi perang yang telah kita lalui itu adalah perang kecil, perang yang paling besar, yang tidak henti-hentinya, tidak ada mati-matinya kecuali ketika kita mati, yaitu perang melawan hawa nafsu.
pun sampai saat ini hawa nafsu kita terbentuk. Buktinya ketika kita berada di penghujung tadi malam, apa yang kita lakukan? Seharusnya kita lebih banyak introspeksi, meraih kemenangan. Makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika Ramadan berakhir, masuk di maghrib, kemudian yaitu sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, waktu sebaliknya itu apa? Apabila datang Ramadan, surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan pada dibelenggu. Nah, akhir Ramadan itu kebalikannya, surga ditutup, neraka dibuka, pun setan-setan dilepaskan. Apa buktinya? Ketika kita berada di malam takbiran, berapa banyak para generasi yang kembali bukan kepada fitrah. Zakat fitrah iya, tapi fitrahnya itu langsung dicoreng. Pun kita kembali menghancurkan diri kita, bukan yang muda maupun yang tua, semuanya kita rugi. Kita ngumpulin selama sebulan dididik oleh Ramadan, dalam sekejap kita janjian, kita membicarakan A, B ataupun C, hilang pendidikan yang diajarkan oleh Ramadan. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, jaga pendidikan yang telah diajarkan oleh Ramadan. Itu diantaranya puasa, menahan diri kita, menahan nafsu kita, jangan sampai kita terbelenggu, melulu hingga akhir hayat. Nafsu yang tidak baik, nafsu yang membuat Allah murka, nafsu yang membuat Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi sedih, kita harus tinggalkan. Kemudian poin yang kedua, yaitu amal ibadah mesti ditingkatkan, terutama salat. Pelajaran dari di dalam Ramadan banyak, kita diajarkan salat. Karena penting, awal ma yuhasabu bil abdu as-salat. Pertama kali nanti kita dihisab, baik itu di dalam kubur maupun di padang mahsyar, yang akan pertama kali dipertanyakan adalah salat. Apabila salat kita lulus, pun amal ibadah yang lainnya pun ikut. Apabila amal ibadah salat kita itu buruk, pun amal yang lainnya pun buruk. Nah, maka dari itu jaga salat kita, didik diri kita, keluarga kita, semuanya. Kalau kita mampu menyuruh, memerintah anak turunan kita, kita contohkan terlebih dahulu datang sholat. Jangan anak turunan disuruh sholat, kitanya masih ujang-ujang. Nah, maka dari itu, tunjukkan sikap kedewasaan kita bahwa kita ini orang yang dewasa. Tunjukkan pula kedewasaan kita di dalam agama. Kenapa? Mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Kita pun akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita bakalan luput, akan diminta bertanggungjawab oleh Allah. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin beruntung baik di dunia hingga akhirat, semasa kita masih diberikan nafas oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, Allah berikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Maka dari itu, kelanjutan dari ayat tersebut, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi. Udah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pelajaran ibrah-ibrah yang ada, baik yang didengarkan, dilihat ataupun yang dirasakan, akan tetapi dia mengurungkan dirinya untuk membenahi diri. Bahkan dia melupakan, menjauhkan agama ini demi hal sepele. Maka dari itu, mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini, dalam hari raya ini, kita selaku hamba Allah umat baginda Nabi besar Muhammad SAW dapat meraih kemenangan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan Allah terima, dan insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, kesopahan dalam ibadah dan mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui para guru